Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 12 yaitu tentang sifat koligatif larutan. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah tekanan osmosis larutan atau Pi. Osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul-molekul pelarut dari suatu larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeabel. Jadi, membran semipermeabel ini hanya bisa dilewati oleh partikel-partikel pelarut ya. Kemudian apa itu tekanan osmosis? Tekanan osmosis atau yang dilambangkan dengan Pi adalah tekanan balik yang terbentuk pada larutan untuk mencegah terjadinya proses osmosis. Nah, pada materi tekanan osmosis ini ada beberapa istilah yang sering digunakan ya. Yang pertama adalah isotonis. Misal, disebutkan larutan 1 isotonis dengan larutan 2. Nah, ini artinya tekanan osmotik 1 atau Pi1 sama dengan tekanan osmotik larutan kedua atau Pi2. Kemudian istilah yang kedua adalah hipotonis. Misal disebutkan larutan 1 hipotonis terhadap larutan 2. Nah, ini artinya tekanan osmotik larutan 1 itu lebih kecil dari tekanan osmotik larutan 2 atau Pi1 kecil dari Pi2. Kemudian istilah yang ketiga adalah hipertonis. Misal, larutan 1 hipertonis terhadap larutan 2. Artinya Pi1 besar dari Pi2. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan tekanan osmosis suatu larutan? Sama halnya dengan sifat koligatif larutan lainnya, untuk menentukan tekanan osmosis larutan, kita harus bisa menentukan atau membedakan mana yang termasuk larutan elektrolit dan mana yang termasuk larutan non-elektrolit. Untuk larutan non-elektrolit, menentukan tekanan osmotiknya, kita bisa menggunakan rumus Pi sama dengan M dikali R dikali T. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit, menentukan nilai Pi-nya, rumus yang kita gunakan adalah Pi sama dengan M kali R kali T kali I. Ini untuk larutan non-elektrolit dan ini untuk larutan elektrolit. Pi adalah tekanan osmosis, satuannya atm. M adalah konsentrasi atau molaritas larutan, satuannya mol per liter. R adalah tetapan yang nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Kemudian T adalah suhu dengan satuan Kelvin. I adalah faktor Van Hoff yang bisa dicari dengan menggunakan rumus 1 ditambah N kurang 1 kali alfa, di mana alfa adalah derajat ionisasi dan N adalah jumlah ion. Ingat, untuk larutan elektrolit kuat, nilai I-nya sama dengan N atau jumlah ion. Kemudian, misal di dalam soal nilai M atau molaritas larutannya belum diketahui, maka konsentrasi atau M-nya bisa kita cari menggunakan rumus M sama dengan mol per volume satuan liter. Atau bisa juga menggunakan rumus gram zat terlarut per mR kali 1000 per volume larutan satuan mililiter. Oke, semoga bisa dipahami ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut ke contoh soal. Sebanyak 8 gram elektrolit kuat L2X dilarutkan dalam 1 liter air. Jika tekanan osmosis larutan ini 4 atm pada 27 derajat Celcius, nilai R-nya diketahui 0,082 liter atm, mol min 1 Kelvin min 1, mR L2X adalah, kita buat yang diketahuinya dulu ya, sebanyak 8 gram elektrolit kuat, berarti 8 gram ini adalah gramnya zat terlarut atau GRT, sama dengan 8 gram. Dilarutkan dalam 1 liter air, berarti nanti volume larutannya akan menjadi 1 liter. Jika tekanan osmosis larutan ini 4 atm, diketahui tekanan osmosis atau Pi sama dengan 4 atm. Pada suhu 27 derajat Celcius, berarti T ya. 27 derajat Celcius, ini langsung saja kita ubah menjadi Kelvin satuannya ya. Caranya dengan ditambah 273, jadinya 300 Kelvin.
R-nya juga diketahui, yaitu sama dengan 0,082 liter ATM, mol min 1, Kelvin min 1. Nah, yang ditanya adalah MR dari senyawa elektrolitnya atau MR dari L2X. Kemudian, karena L2X merupakan senyawa elektrolit kuat, berarti kita harus menentukan nilai I-nya dulu ya. Nah, I-nya sama dengan jumlah ion. Jumlah ion L2X adalah 2 ditambah 1 atau sama dengan 3. Berarti I-nya sama dengan 3. Selanjutnya, baru kita mencari MR L2X. Rumus yang kita gunakan adalah rumus tekanan osmosis untuk larutan elektrolit, yaitu P sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Karena yang ditanya adalah MR, maka molaritasnya ini kita uraikan lagi menjadi P sama dengan M-nya kita ganti jadi gram terlarut per MR dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter dikali R dikali T dikali I. Kita masukkan data yang sudah diketahui. Pi-nya adalah 4 ATM, sama dengan gram zat terlarutnya adalah 8 per MR dikali 1000 per volume larutan, yaitu 1 liter. Di sini harus satuan mililiter ya, berarti sama dengan 1000 mililiter dikali R. R adalah tetapan, nilainya 0,082 dikali T atau suhu, yaitu 300 Kelvin, dikali I, tadi sudah kita tentukan I-nya adalah 3. Kita sederhanakan, 1000-nya masing-masing bisa kita coret ya. Kemudian 8 dan 4 bisa kita sederhanakan, di sini jadi 1, di sini jadi 2. Lalu kita kali silang, 1 kali MR adalah MR, sama dengan 2 dikali 0,082 dikali 300, ini nolnya bisa kita sederhanakan. Jadi 300 dikali 0,082 jadinya 8,2 dikali 3 dikali 3. Kemudian ini jika kita kalikan hasilnya adalah 147,6. Jadi MR dari senyawa L2X adalah 147,6. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk membuat 200 ml larutan urea yang isotonis dengan larutan NaCl 0,1 molar, diperlukan massa urea yang MR-nya sama dengan 60 sebanyak. Kita buat yang diketahuinya dulu. Di sini disebutkan 200 ml larutan urea, berarti volumenya si urea sama dengan 200 ml. Kemudian larutan NaCl 0,1 molar, berarti M-nya si NaCl 0,1 M. MR urea juga sudah diketahui, yaitu sama dengan 60. Nah, kemudian yang ditanya adalah massa urea, berarti gram urea. Perhatikan, dalam soal ini ada 2 jenis larutan ya. Yang pertama adalah larutan urea, yang kedua adalah larutan NaCl. Kemudian dikatakan larutan urea isotonis dengan larutan NaCl. Berarti tekanan osmosis larutan urea sama dengan tekanan osmosis larutan NaCl, atau Pi urea sama dengan Pi NaCl. Ingat, urea adalah larutan non-elektrolit. Berarti rumus Pi-nya adalah M dikali R dikali T, sedangkan NaCl adalah larutan elektrolit kuat. Berarti rumus Pi-nya adalah M dikali R dikali T dikali I. Karena yang ditanya adalah gram urea, berarti molaritas urea ini kita uraikan lagi ya, menjadi gramnya si urea per MR-nya urea. Langsung saja kita masukkan datanya, yaitu 60 dikali 1000 per volume larutan urea, yaitu 200 ml.
Nah, untuk nilai R dan T, karena sama atau tetap, ini bisa kita coret. Berarti langsung sama dengan M dari larutan NaCl adalah 0,1 dikali I. Nah, NaCl termasuk larutan elektrolit kuat. Berarti nilai I-nya sama dengan jumlah ion. NaCl jika terionisasi akan membentuk satu ion Na+ dan satu ion Cl-. Berarti nilai I-nya sama dengan jumlah ionnya yaitu 2. Langsung kita ganti ya, nilai I-nya adalah 2. Lalu kita sederhanakan, di atas kita coret nolnya 3, di bawah kita coret juga nolnya 3. Kemudian kita kali silang, jadinya gram urea atau massa urea sama dengan 6 dikali 2 dikali 0,1 dikali 2. Atau sama dengan 2,4 gram. Jadi, massa urea yang diperlukan adalah 2,4 gram. Oke, bisa dipahami ya? Nah, untuk menambah pemahaman kalian, adik-adik bisa coba kerjakan soal ini ya. Ini caranya sama seperti contoh nomor 1. Bedanya ini adalah zat non-elektrolit. Berarti rumus V yang digunakan tidak menggunakan atau tidak perlu dikali dengan I. Oke, jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.